Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa Maulana Muhammad ibn alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Sebelum kita melanjutkan, habis sampaikan berita duka musibah untuk umat ini. Semalam Mama Sepuh Mama Nahrawi As-Sogiri telah meninggalkan kita. Berpulang ke rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita sama-sama membacakan istirja. Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Dalam kondisi pandemi sekarang ini, kalau kita bertakziah, khawatir kita nanti mengadakan kerumunan. Padahal takziah jangankan kepada orang alim, orang soleh, kita bertakziah kepada sesama kita, saudara seiman seagama, begitu banyak pahalanya, begitu banyak doa malaikat yang akan mendoakan kita. Maka dalam kesempatan ini kita niat takziah di sini saja. Kita mendoakan khususnya kita semuanya yang ditinggalkan oleh para ulama, para habaib, para solehin. Mudah-mudahan kita diberikan kesabaran, keteguhan untuk melanjutkan perjuangan mereka. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, bahasan kita ini masih dalam masalah niat. Saya akan sampaikan dulu beberapa kajian yang bersifat umum mengenai niat ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innamal a'malu binniyat. Segala perbuatan atau amal itu tergantung niat. Walikulli imri'in ma nawa. Bagi setiap orang itu akan mendapatkan pahala sesuai dengan apa yang ia niat. Pahala dunia, manfaat akhirat akan ia peroleh dari apa yang ia lakukan itu tergantung niat. Satu kebaikan dengan niat 10, maka akan dapat 10 kebaikan. Faman kanat hijratuhu ilallah wa rasulih. Siapa yang hijrahnya kepada Allah dan kepada Rasul, fa hijratuhu ilallah wa rasulih, maka hijrahnya pun, amalnya pun itu kepada Allah dan kepada Rasul. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yatazawwajuha kihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Kalau saja hijrahnya itu untuk dunia yang ia akan peroleh atau wanita yang akan ia nikahi, maka hijrahnya pun ya untuk itu. Seolah-olah ini ada tiga yang paling pokok
yang menjadikan niat dalam berbagai macam gerakan, dalam berbagai macam perubahan, dalam berbagai macam amal perbuatan. Yang pertama Allah dan Rasulnya, yang kedua dunia dengan berbagai macam isinya, yang ketiga ini kayaknya ini asmara, kayaknya ini cinta kayaknya ya. Nah, ini kira-kira motivasi lah, kira-kira motivasi itu yang oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam sabdakan dalam hadis ini ya minimal 3. Kita mudah-mudahan apa yang kita lakukan berupa perbuatan yang kita lakukan ini, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan kita menjadi orang-orang yang ikhlas karena Allah dan Rasulnya. Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala yaqul yadkhulu hadithil a'mal binniyat sulusul ilm. Ini kalau dibahas menurut Imam Syafi'i, hadis ini tentang innamal a'malu binniyat itu sudah merupakan sepertiga ilmu. Sepertiga ilmu. Wan niyatu wahidatun min salasati aqsamin iktisabih. Jadi niat itu salah satu daripada usaha, daripada bagian amalan yang ia lakukan. Karena ada amal itu, yang pertama amal yang bersifat hati, yaitu niat. Yang kedua amal itu yang bersifat lisan, ucapan. Dan yang ketiga amal itu adalah yang bersifat anggota badan. Maka ini disebut sepertiga ilmu. Kita membahas niat itu. Kemudian ada niatul mukmin khairum min amali. Bisa jadi niatnya seorang mukmin itu lebih hebat, lebih bagus daripada perbuatannya. Kenapa? Li'annal qaula wal amal yadkhuluhal fasadu warriya. Sebab apa yang diucapkan oleh seseorang, apa yang dikerjakan oleh seseorang itu bisa dirusak dengan riya, bisa dirusak dengan tujuan selain daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau amal ini ya bisa rusak dengan tidak terpenuhinya persyaratan, rukun dan lain sebagainya. Wan niyah la yadkhuluha, dan niat itu insya Allah kalau yang namanya hati itu berniat itu tidak bakal ingin kelihatan. Karena niat itu tidak bisa dibuktikan, nggak bisa kelihatan, ya nggak bisa. Bagaimana saya bisa menghukumin melaporkan niat Anda ke polisi? Gimana bisa dilihat? Ya enggak bisa. Itu perkara yang tidak bisa dilihat. Nah, sementara kalau tidak bisa dibuktikan, apa buktinya? Saya niat. Lah enggak ada buktinya, susah. Kalau ucapan, kalau perbuatan dia bisa. Kecuali dalam dunia mimpi gitu. Kemudian Rasulullah SAW, nah ini ya Masya Allah, ini luar biasa ya. Agama kita ini Masya Allah luar biasa ini. Umat ini betul umat yang dimanja oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah bersabda, man hamma bihasanatin falam ya'malha kutibat lahu hasanatan. Siapa yang mencita-cita, siapa yang mengharapkan dan menginginkan, berniat melaksanakan satu kebaikan padahal ia belum melaksanakannya, maka ditulis baginya satu kebaikan. Kan ini ajib luar biasa kan ini ya. Siapa yang punya niat, punya keinginan melakukan satu kebaikan, maka ia akan dituliskan baginya satu kebaikan. Padahal belum diamalkan. Ulangi lagi, belum diamalkan. Fa in amilaha, kalau ia melakukannya, kutibat lahu asyra,
maka ia akan dituliskan baginya 10 kebaikan. Ini jadi ketentuan untuk umat ini. Setiap satu kebaikan dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala 10 kebaikan. Ini belum berkenaan dengan cara, belum berkenaan dengan waktu, belum. Contoh misalkan kita sholat dengan berjamaah dan sholat sendiri beda. Nah, kita sholat pakai siwak, ini hanya alat begini aja. Kita pakai siwak ini bisa berpuluh-puluh kali lipat dengan sholat tanpa siwak. Kita sholat berjamaah dengan rapat, dengan tidak rapat, itu akan berlipat-lipat kali lebih hebat. Kemudian kita melakukannya lurus dengan tidak lurus barisan, itu juga akan berbeda. Kita sholat di masjid dengan sholat di rumah, itu juga berbeda. Apalagi di Masjidil Haram 100.000 kali lebih hebat. Jumlah jamaahnya kalau yang sedikit dengan yang banyak, itu pun lebih banyak lagi, lebih beda lagi. Ini kan ajib ini namanya. Ulangi lagi. Siapa yang menginginkan, yang mengharapkan, mencita-citakan, meniatkan, ingin melakukan satu kebaikan, ia akan memperoleh satu kebaikan itu. Walaupun dia tidak mengamalkannya atau belum mengamalkannya. Tapi kalau dia mengamalkannya, setiap kebaikan yang ia niatkan dan terlaksana itu akan dibalasnya dengan 10 kebaikan. Tapi ini resikonya juga, waman hamma bisayiatin. Tapi kalaupun dia merencanakan satu kejahatan, satu kejelekan, falam ya'malha. Nah, ini anugerahnya nih ya. Falam ya'malha. Kemudian dia tidak melakukannya. Lam yuktab alaihi syai'un. Maka ia tidak dituliskan sebagai amal satu kejahatan. Tidak dianggap kejahatannya. Fa'in amilaha kutibat lahu sayiatan wahidatan. Kalau dia mengamalkannya baru ditulis satu kesalahan. Coba kira-kira ini apa kira-kira? Ya, kita harus betul-betul bercita-cita terus. Malah hadirin rahimakumullah, ulama menyatakan umat ini akan mendapatkan pahala sampai hari kiamat walaupun kita sudah meninggal dunia, itu dengan niat. Dengan niat. Kita contoh sekarang ini, kita niat ya, setiap subuh misalkan kita mau mengikuti kajian, kita meninggal, maka setiap subuh kita akan mendapatkan pahala terus sampai hari kiamat. Ini niat ke depan ini luar biasa ini. Makanya ngaji niat ini bukan perkara enteng ini, sepertiga ilmu ini. Sepertiga ilmu. Kemudian hadirin rahimakumullah, dari Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Masalu hadzil ummah," perumpamaan umat ini, kamasali arba'ah nafarin. Ini oleh Rasul dikasih contoh ada 4 bentuk orang. Rajulun atahullahu malan wa ilman. Ada orang yang dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala harta dan ilmu. Ini 2 anugerah yang Allah berikan kepada seseorang ini. Ini contoh Rasul. Fahuwa ya'malu bi ilmihi fi malihi. Orang yang dikasih harta, dikasih ilmu. Terus ia mengamalkan hartanya itu sesuai dengan ilmunya. Ilmu Allah ini, ilmu agama ini. Yunfikuhu fi haqqihi. Kemudian dia menginfakkan, membelanjakan hartanya itu sesuai dengan haknya, sesuai dengan ilmunya, sesuai dengan petunjuk daripada agamanya. Wa rajulun atahullahu ilman wa lam yu'tihi malan. Ada lagi seorang lelaki yang dikasih oleh Allah ilmu tapi enggak dikasih harta. Alim tapi kere. Bahwa yaqul, tapi dia berkata, laukana li. Ini laukana, jika saja aku memiliki mislum hadza, seperti orang ini,
orang yang berharta tadi, amil tupihi mislalladzi ya'mal, aku akan melaksanakan atau aku akan melakukan seperti apa yang ia lakukan. Lagi. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fahuma fil ajri sawa. Dia dalam pahala sama. Ulangi lagi. Ini kan perbandingan namanya ya. Ada orang yang dikasih ilmu, dikasih harta. Nabi bilang, orang ini membelanjakan hartanya sesuai dengan ilmunya. Oke, satu itu. Ini pahalanya nggak disebut kayak apanya. Ada orang yang dikasih ilmu tapi tidak dikasih harta. Cuman dia bercita-cita, namanya orang alim. Seandainya aku ini punya harta seperti yang dimiliki oleh dia, maka aku akan beramal sepertinya. Maka kata Nabi, orang itu yang dua ini pahalanya sama. Makanya kata ulama, katanya kalau ustadz, kiai nih, orang alim nih boleh berangan-angan. Kalau nggak punya ilmu jangan berangan-angan. Angan-angannya jadi dosa. Kalau orang yang berilmu boleh berangan-angan, ingin punya ini, boleh. Kenapa? Karena dia kalau punya uang pun di otaknya itu pasti adalah kebaikan. Saya pernah ya, pernah. Ini boleh juga sih, boleh kita latihan ya, Bapak. Nah, Bapak pengandaian namanya ya, mengandaikan. Yuk kita berandai-andai. Ibu-ibu kita boleh berandai-andai. Seandainya nih hari ini saya ngasih uang sama Bapak 50 juta. Gratis 50 juta. Yuk, silakan tulis. Apa yang akan digunakan, akan direncanakan untuk melakukan, menghabiskan dan membelanjakan uang ini. Ayo, silakan tulis. Bebas, silakan. Mau apa silakan, jujur dengan hatinya, kan? Jujur dengan hatinya. Dah kita tulis. Ternyata kan ya itulah, kita kan begitu dibaca, ada yang pengen beli rumah, ada yang pengen ngredit mobil, ada yang pengen kawin lagi, Bang Los. Ada yang pengen itu. Tapi ada juga yang ingin umroh kan gitu kan, ingin umroh. Jadi kaya-kayanya ini kalau kita ini boleh, kita ini irinya orang yang berilmu ini boleh. Kalau dia melihat ada orang kaya ini luar biasa, dia membelanjakan hartanya ini sesuai dengan haknya, sesuai dengan ilmu agamanya, luar biasa kan? Maka kita boleh itu ingin seperti ia itu, boleh. Jadi kalau orang yang berilmu boleh mengandai-andai. Boleh. Seandainya saya punya uang 17 miliar. 17 miliar ini. Saya ingin mengadakan bakti sosial. Gitu kan. Saya akan gitu, boleh aja kita menghayal-hayal begitu, boleh aja. Tapi awas, hati-hati. Wa minhum man ahadallah. Dalam Al-Quran disebutkan ya, ada di antara mereka ini yang berjanji kepada Allah ingin begini-begini. Lain atana min fadli, kalau kami ini diberikan oleh Allah kekayaan, kemudian apalah saya ingin bersedekah, saya ingin berbuat kebajikan. Tapi tak kala Allah berikan, kata Allah itu, mereka itu bakhil. Wa tawalla wa hum muridun. Dia ini sudah tidak lagi menyadari apa yang pernah ia janjikan ketika itu. Hati-hati juga, makanya perlu ada ilmu ini. Wa rajulun atahu Allahu malan wa lam yu'tihi ilman fa huwa yahbitu fi malihi. Ada lagi contoh ini, contoh kedua ini, kan 4 orang nih. Ada lagi orang yang dikasih oleh Allah harta, tapi dia nggak dikasih oleh Allah itu ilmu. Sehingga ia menggunakan hartanya, membelanjakan hartanya itu fi ghairi haqqihi, tidak sesuai dengan ilmunya, tidak sesuai dengan haknya harta itu.
Tidak bisa dia membelanjakan dan menginfakkan hartanya itu sesuai dengan ilmunya. Wa rajulun lam yutihi ilman wala malan. Terus ada orang yang tidak dikasih oleh Allah ilmu, juga tidak dikasih harta. Tapi dia berkata, ini orang harta enggak punya, ilmu enggak punya. Lau kana li mislu hadza amiltu fihi mislul ladzi ya'mal. Kalau saya ini punya seperti dia ini yang poya-poya hartanya. Hartanya dipakai untuk maksiat. Kalau maksiat kan perlu pakai duit nggak sih? Hah? Itu ada beritanya katanya semalam 80 juta. Semalam 80 juta. Iya. Itu yang malam baru itu bisa sampai katanya ada yang sanggup menyewakan hotel. Sampai berhotel-hotel. Menyediakan untuk pesta berbagai macam makanan, minuman. Woi. Kayak apa ya hebatnya ya mereka itu. Itu mereka sebenarnya orang bodoh gitu. Dia banyak hartanya. Tapi dia bodoh. Maksudnya menggunakan hartanya itu bukan untuk menyelamatkan dirinya. Tapi dia menggunakan hartanya itu untuk menenggelamkan dan mencelakakan dirinya sendiri. Dengan melakukan kemaksiatan dan lain-lain sebagainya. Terus ada orang lagi. Bodoh ini orang ini, nggak punya ilmu. Harta juga enggak. Cuman dia bercita-cita ingin seperti dia. Bercita-cita ingin seperti dia. Maka kata Rasul, fahuma fil wizri sawa, maka dosanya sama. Hati-hati nih, terutama anak muda ini, awas jangan sampai kita mengidolakan, mengidentifikasi diri kita ini dengan orang maksiat itu. Hati-hati itu, hati-hati. Masya. Jangan bangga yo, jangan bangga. Jangan bangga. Khawatir kita akan hama itu kan berkata dia dirinya, aduh saya pengen amat kayak dia. Awas, hati-hati. Awas, jangan pengen kayak dia yang apa namanya? Yang penuh dengan glamor, ketenaran, harta dan segala macam, tapi kemaksiat. Hati-hati ini kan jaga hati, jangan kau kotori. Allahu Akbar walillahil Ini ngeri ini ya. Ini ibadah hati namanya. Kita bilang secara umum dulu nih kita ibadah hati. Kemudian Rasulullah SAW menceritakan balagona annal malaikah tasuppu bikutubiha fi sama'id dunya kullu asiyatin ba'dal asr. Malaikat ini Bapak hadirin, ini ada malaikat yang namanya malaikat katibin, kiroman katibin. Ada malaikat yang tugasnya itu memang mencatat amal kita ini. Biasanya pencatatan itu dilakukan pada sore ba'dal asar. Dicatat satu persatu, malaikat itu mencatat. Tapi malaikat ini hadirin rahimakumullah, mencatatnya itu adalah amalan-amalan yang sifatnya ya johir saja, yang bisa kelihatan saja. Ada lagi yang mengatakan malaikat itu nanti sebetulnya akan ketahuan atau mengetahui malaikat yang mendalami amal orang itu adalah dengan aromanya. Kalau dari segi niatnya. Tapi ini enggak. Ini malaikat ini yang penting tugasnya mencatat. Fa'nadil malak al-qitil kas-sahifah wa yunadil malak al-qitil kas-sahifah fayaquluna rabbana qalu khaira wa hafizna alaihim fayaqulu innahum lam yuridu bihi wajhi wa inni la aqbalu illa ma urida fihi wajhi. Ini malaikat ini mencatat amal itu baik. Tapi ada seruan dari Allah Subhanahu wa taala. Lemparkan dan campakkan itu amal kebaikan itu. Lemparkan dan campakkan. Kemudian para malaikat itu berkata, ini kebaikan yang kami catat. Kebaikan yang kami catat, kami pelihara kebaikan ini. Tidak katanya. Dikatakan kepada mereka, tidak. Kenapa? Karena mereka mengharapkan dengan apa yang mereka lakukan itu selain aku, selain Allah. Gitu katanya. Kemudian wa inni la aqbalu illa ma urida bihi wajhi.
Aku tidak menerima segala amal kecuali amal itu yang mencari atau dicarinya karena aku. Kemudian wa yunadil malakal akhar, diseru lagi malaikat yang lain, uktub li fulan kaza wa kaza. Tulis untuk dia tuh, tulisin kaza wa kaza, kebaikannya, nulis tahajud, nulis baca Quran, tulisin infaknya, gede tuh. 1 hari 1 miliar tuh infaknya tuh, tulis. Ngajinya segala macam ditulis. Loh, ya Rab, innahu la ya'malhu, dia enggak melakukannya katanya, kata malaikat itu. Tapi diserunya untuk tulis kebaikan-kebaikan itu. Kata malaikat, ya Rab, dia enggak melakukannya. Innahu lam ya'malhu, tidak melakukannya. Qala innahu nawahu, katanya. Tulis saja, tulis, karena dia sudah meniatkannya. Kan ajib, coba. Ajib. Kita kalau mau tidur ini niat tahajud aja, walaupun kita tidak bangun, ditulis niat tahajudnya. Allahu akbar, wallahu karim. Niat aja dulu, niatnya. Niat. Nah, saya nanti kalau saya nanti punya catering, nanti sarapan pagi saya kasih semuanya. Niat aja. Belum punya, belum. Ini niat aja. Niat aja. Nggak apa-apa niat begitu. Oh, ditulis kalau malaikat itu. Malaikat bertanya, ini belum ada amalnya. Iya, kata Allah, innahu nawah. Dia sudah niat. Masya Allah. Begitu tuh ya. Sedangkan ini kan nggak diketahui, Bang. Kita hanya tahunya adalah amal nyata yang kita lihat. Di sini ya husnuzon dan suuzon itu kan di sini adanya. Rasulullah SAW bersabda, man kanat niyatuhu talabal akhirah, ja'alallahu ghinahu fi qalbihi, wa jama'a syamlahu wa atathu dunya wa hiya raghimah. Wa man kanat niyatuhu talabad dunya, ja'alallahu al-faqra baina ainaihi, wa syattat alaihi amrahu wa la ya'tihi illa ma kutibalah. Ini para pencari dunia, para pembisnis ini ya. Luar biasa nih. Siapa yang niatnya mencari akhirat, dia niatnya mencari akhirat, mencari pahala akhirat, Allah Subhanahu wa taala akan buat kekayaannya itu ada di hatinya. Bukan di dunianya. Bukan di hartanya, bukan. Kaya itu kaya hati. Wa jama' syamlahu wa tatu dunya wa hiya raghimah. Nanti Allah Subhanahu wa taala itu akan menghimpun segala macam keinginannya itu, dan dunia ini akan menunggunya, akan merindukannya. Jadi kalau orang mencari akhirat, mencari Allah, maka makhluk dan dunia akan mengikutinya. Wa man kanat niyatu talabad dunya, kalau dia niatnya semata-mata ingin dunia aja, ingin nyari sesuap nasi katanya. Ya Allah, hina amat dia. Iya kan? Ja'alallahu al-faqra baina ainaihi, maka Allah akan buatkan kefakirannya itu seolah-olah nampak di depan matanya. Wasatat alaihi amrahu walayati illa ma kutibalahu. Dibuat segala perkaranya, urusannya itu berantakan. Dibuatnya dia pusing sendiri dengan kehidupannya itu. Allah karim. Jadi hadirin rahimakumullah, memang ya Allah Subhanahu wa taala bilang sagolatna amwaluna wa ahluna. Yang membuat kita lalai beribadah kepada Allah itu ya keluarga dan harta. Tapi Allah memuji juga, rijalun la tulihim tijaratun wala bai'un an zikrillah. Dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Lelaki-lelaki yang tidak terlalaikan oleh hartanya, oleh bisnisnya, oleh jual belinya daripada berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Mulia benar ini. Ulangi lagi. Kalau niatnya kita dalam mencari atau dalam usaha apa aja lah kita lah, niatnya mencari akhirat,
maka justru Allah akan berikan kekayaannya itu ada di dalam hatinya. Kayanya itu kaya hati. Dan segala urusannya itu Allah akan kumpulkan, akan permudah. Sehingga ia didatangin oleh dunia itu. Dunia yang akan datangnya. Kita cerita ulama-ulama dulu ya. Termasuk ada cerita misalkan siapa? Ibnu Hajar misalkan. Ketika di sumur Zam-Zam itu diikutin oleh istrinya, dia minta, ya mintalah mungkin istri ya, begitu nimba itu apa? Emas Pak. Bisa emas tuh. Nimba lagi, pengen lagi, istrinya pengen emas lagi. Tapi apa Pak? Wahai istriku, katanya, kalau engkau memang pengen ini ya silakan. Tapi harus pisah dengan aku. Kalau milihnya dunia. Jadi kalau milih aku ya udah jadi air Zam-Zam lagi aja. Jadi air Zam-Zam. Bapak pernah dengar kan Rasulullah SAW ditawarkan, Gunung Uhud menawarkan diri menjadi emas. Itu kan nah, banyak sekali. Saya pernah ke markas di Rewin, kemudian di di Bangladesh ya, yang sampai ribuan orang di khidmat itu. Setiap hari ratusan, puluhan kerbau yang dipotong itu. Saya nanya uangnya dari mana, malah kita dimarahin nanya begitu itu. Masya Allah. Jadi memang sudah banyak buktinya ya, orang-orang yang memang niatnya karena Allah, dunia ini mengejar dirinya. Tapi kalau kita ngejar dunia, malah dalam hatinya tidak cukup, sehingga dia merasakan kemiskinan di dalam hatinya itu. Masya Allah. Baik. Kemudian coba kita nanti akan perinci nih, ini secara umum nih. Sekarang perinci satu persatu saja. Saya perincinya ini ada beberapa niat di dalam perang, di dalam jihad. Ada niat di dalam bisnis, ada niat di dalam pernikahan, ada niat dalam utang piutang, dan macam-macam ininya. Kita satu-satu. Rasulullah SAW bersabda, man ghaza wa la yanwi fi ghazatihi illa iqalan falahu manafat. Siapa yang berperang di jalan Allah tapi tujuannya hanya karena misalkan ingin mendapatkan igal, mendapatkan tutup kepala, mendapatkan ya sedikit upah gitu kan, atau benda yang namanya kecil dunia gitu, maka sekalipun dia itu melakukan suatu pekerjaan besar di hadapan Allah, yaitu perang di jalan Allah, jihad di jalan Allah, tetap niatnya cuman hanya dapat igol aja. Coba kayak apa itu? Allah karim. Hati-hati ya. Hati-hati ini kita ini. La hijrata ba'dal fathi walakin jihadun wa niyatun. Wa idzas tunfirtum panfiru. Setelah hijrah itu, setelah putuh apa namanya, putuh Makkah, itu kata Nabi tidak ada lagi hijrah. Hijrah itu ya jihad. Hijrah itu niat, Pak. Jihad itu dengan niat. Hijrah itu adalah jihad dengan niat. Inna bil Madinah la aqwaman masirtum min masirin wala qata'tum min wadin illa kanu ma'akum. Kata Nabi nih ketika habis perang Tabuk, Nabi. Di Madinah ini kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, katanya ada beberapa kaum yang tidak ikut berangkat dengan kalian. Tidak melewati gunung-gunung atau lembah-lembah berperang, tetapi mereka mendapatkan pahala seperti apa yang diraih oleh kalian. Ya Rasulullah, wahum bil Madinah. Wahai Rasulullah, mereka itu tinggal di Madinah. Artinya tidak tidak ikut berperang. Habis waktunya ya.
Naam, kata Rasul, ya. Naam, habasahum al-udhur. Dia itu karena tidak bisa berangkat karena uzur. Tapi Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala seperti pahala yang kalian peroleh karena niat mereka. Kata Nabi, "Wa man sa'alallaha syahadata mukhlishan," atau dalam hadis yang lain, "min qalbihi a'tahullahu ajra syahidin." Atau Nabi bilang, "Ballaghahu." Siapa yang meminta kepada Allah ingin mati syahid dengan ikhlas dari hatinya, maka Allah akan sampaikannya ia seperti ia syahid wa in mata ala firashihi, walaupun ia meninggal di tempat tidurnya. Lagi, walaupun ia meninggal di tempat tidurnya. Ini ada dulu di zaman sahabat dulu, sebutkan Ibnu Mas'ud sallallahu alaihi wasallam menceritakan, disebutkan katanya itu dimuzakarahkan dengan Rasulullah SAW tentang syuhada. Kata Rasul nih, "Inna aksara syuhada'i ummati ashabul furush." Syuhada umatku kebanyakan adalah orang yang meninggal di tempat tidur. Wa rubba qatilin baina sofaini Allahu a'lam biniyatihi. Banyak sekali orang yang memang menjadi apa namanya? Menjadi peserta, menjadi tentara-tentara dalam berperang, dia mati jihad fisabilillah, tapi Allah lah yang tahu niatnya. Allah yang tahu niatnya. Sehingga Nabi katakan, izal taqal musliman, apabila dua orang muslim bertemu, bisaifihima, dengan membawa pedang, fal qatil wal maktul pinar. Orang yang membunuh dan orang yang dibunuh itu di neraka. Maka kata sahabat, katanya, "Ya Rasulullah, hadal qatil fama balul maktul." Kalau orang yang membunuh udah jelas, tapi bagaimana nasibnya orang yang mau dibunuh? Apa nih orang yang mau yang dibunuh ini juga sama dia neraka? Rasulullah SAW mengatakan, "Innahu kana harisan ala qatli sahibi." Kenapa? Karena dia punya rencana membunuh saudaranya. Kenapa? Kalau qatala mu'min muta'ammidan itu luar biasa, Pak. Kalau dia membunuh orang mukmin, Pak, tanpa alasan, Pak, waduh. Ini dia dosanya seperti membunuh seluruh manusia. Seluruh manusia itu. Jangankan itu, kalau patanul mukminina saja, memfitnah orang mukmin ini, orang-orang yang patanul mukminina, maka falahum azabu jahannam walahum azabul hariq. Dia dikasihnya oleh Allah Subhanahu wa taala itu dikasih neraka jahanam dan disebut neraka harik. Dan memang ya, kalau umat Islam ini memang Pak harus siap difitnah ya. Karena nabi-nabi dulu terdahulu itu maha benar, mereka itu adalah berdasarkan wahyu, tapi mereka itu dimusuhin oleh. Udah, barangkali udah lewat ya. Saya ini dibatasin dulu, nanti kita teruskan lagi dengan hadis mengenai siapa yang menikahi seseorang wanita, tapi dia nikahnya tujuannya apa nih? Itu dulu tujuannya, niatnya dulu ya. Nanti kita teruskan ini di sini, sampai di sini nanti kita teruskan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Niat meneruskan kajian kita nanti.